Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, malam, pagi, dan sore. Jam berapapun kalian yang menonton video ini. Di sini kami akan menjelaskan tentang permodelan 3D yang mana menjadi tugas mata kuliah grafika komputer dosen pengampu Pak Randy Almaheri Adi Pratama, Eskom Mkom, dan anggota-anggota yang telah berkontribusi dalam pembuatan video ini antara lain Faisal Agam, Dwi Fadila, M. Reza Fahlevi, M. Rizky Zulian, M. Ilham Rosnansyah, dan saya sendiri Ki Agus Solihin. Materi akan dijelaskan oleh Faisal Agam. Pemodelan 3 dimensi. Prinsip dasar 3 dimensi. Melihat objek secara 3 dimensi berarti melihat objek dalam bentuk sesungguhnya. Penggambaran 3 dimensi akan lebih membantu memperjelas maksud dari rancangan objek karena bentuk sesungguhnya dari objek yang akan diciptakan divisualisasikan secara nyata. Penggambaran 3 dimensi merupakan pengembangan lebih lanjut dari penggambaran 2 dimensi. Perbedaan antara 2 dimensi dan 3 dimensi. Dalam 2 dimensi, objek digambar dalam bidang X dan Y. Dalam 3 dimensi, penggambaran dan penampilan objek bermain di dalam 3 ruas koordinat, yaitu X, Y, dan Z. Koordinat relatif. Relatif adalah sebuah koordinat pengguna untuk menentukan titik penempatan berikutnya dari titik saat ini, dengan memasukkan nilai panjang dan lebar serta tinggi. Format relatif untuk 2 dimensi adalah panjang dan lebar. Format relatif untuk 3 dimensi adalah panjang, lebar, dan tinggi. WCS, World Coordinate System. WCS adalah koordinat yang posisi dan arahnya selalu tetap dan bersifat absolut. Di sini arah sumbu X, Y, Z yang Anda masukkan selalu dihitung dari titik acuan yang sama, tidak bergantung dari arah pandang saat ini. UCS, User Coordinate System. UCS adalah sistem koordinat yang dapat diubah, dipindah, dan dirotasikan sesuai dengan keinginan pengguna. Tipe objek 3 dimensi. Wireframe adalah objek yang hanya terdiri atas garis lurus dan garis lengkung yang mempresentasikan tepi-tepi objek tanpa permukaan tertutup. Tipe ini merupakan objek 2 dimensi yang digambar dalam ruang 3 dimensi. Surface adalah sebuah objek yang tersusun atas permukaan. Objek ini dapat diibaratkan seperti dinding tipis pada sebuah kotak. Objek surface tidak memiliki volume atau kosong. Surface dapat dipakai untuk benda-benda yang fleksibel seperti bodi mobil, bodi pesawat, pohon, dan lain-lain. Solid. Objek solid memiliki mesh properties. Ini menunjukkan bahwa objek solid merupakan benda padat yang memiliki titik berat. Untuk membuat sistem tata surya 3 dimensi menggunakan software Processing 3.5.4, di sini kami menggunakan dua kelas, yaitu main class sebagai kelas utama dan kelas planet sebagai susunan antara planet. Pertama kita buat fungsi voice setup, lalu membuat ukuran luas layar yaitu ZIS 800x800 dan P3D untuk rendering 3 dimensi. Lalu di fungsi draw, kita tambahkan background bernilai 0 untuk membuat warna background menjadi warna hitam. Selanjutnya, light untuk mengatur pencahayaan default. Pertama kita akan membuat matahari. Di sini kita menggunakan fungsi matrix dengan menggunakan pos matrix yang berfungsi untuk menyusun step koordinat antara variabel. Selanjutnya, translate dengan lebar dibagi 2 lalu tinggi dibagi 2 agar matahari tepat di tengah-tengah layar. Lalu kita akan memanggil fungsi rotasi melalui translate dengan titik koordinat 0,0 minus x plus 200 untuk rotasi vertikal. Kemudian no stroke untuk menghilangkan garis sisi. Fill 200,50,0 untuk membuat warna merah gelap. Dan sphere 30 untuk membuat lingkaran yang berukuran 30 pixel. Dan rotate X dengan min mas Y plus PI dibagi 2 kali tinggi untuk rotasi horizontal. Dan ditutup oleh pop matrix. Oke, selanjutnya kita akan running hasil dari codingan yang kita buat. Dapat kita lihat sebuah matahari dengan titik koordinat di tengah layar.
Selanjutnya kita akan beralih ke kelas planet untuk membuat susunan planet. Yang pertama kita akan membuat yaitu kelas planet dengan tipe data float untuk variabel V dan float kecepatan untuk variabel rotasi antara planet dan bulan. Kemudian color C untuk variabel warna dan float jarak pertama dan jarak kedua untuk variabel jarak antara planet dengan bulan. Selanjutnya variabel float W dan float putaran untuk variabel putaran rotasi antara planet dan unit bulan. Setelah itu kita akan menginput array planet yang meliputi variabel array bulan. Selanjutnya kita akan menginput variabel yang kita buat tadi ke dalam kelas array planet. Di antaranya variabel kecepatan, color C, jarak 1, float W, dan init bulan. Dengan variabel V bernilai 0, kecepatan bernilai kecepatan, variabel C bernilai C, jarak 1 bernilai jarak 1, variabel W bernilai W dibagi 4, variabel putaran sama dengan random antara min 2 sampai dengan 2, dan bulan sama dengan bulan. Selanjutnya kita akan membuat susunan rotasi antara planet dan bulan dengan menggunakan fungsi if. Jika variabel bulan lebih besar daripada 0, maka variabel array bulan yang bernilai sama dengan array planet yang meliputi variabel bulan akan masuk ke fungsi looping atau perulangan. Dengan format perulangan yaitu for index i sama dengan 0, i lebih kecil daripada array bulan .length post increment dari indeks i. Lalu jarak rotasi antara bulan dan planet bernilai random yaitu dari 20 sampai 25 pixel. Dan jarak 2 sama dengan penambahan jarak rotasi. Kemudian variabel color CC sama dengan color yang bernilai 100, 100, 100 untuk warna bulan yaitu abu-abu. Lalu variabel array bulan yang meliputi indeks i sama dengan new array planet yang bernilai random antara 0,005 sampai 0,01. Meliputi variabel color CC, jarak 2, jarak rotasi, dan 0. Selanjutnya kita akan membuat garis rotasi pada planet dengan menggunakan kelas void update. Di dalam fungsi kelas void update, kita akan menggunakan fungsi pushMetric untuk menyusun beberapa stack koordinat diantaranya rotate x pi dibagi 2 untuk menentukan rotasi planet, struct variabel c untuk menginput fungsi warna pada garis rotasi planet, struct weight bernilai 1 untuk membuat ketebalan garis yaitu 1 pixel. Selanjutnya novel berfungsi untuk membuat warna bagian dalam menjadi kosong. Lalu eclipse dengan titik koordinat 0,0 untuk membuat garis rotasi ditentukan antara lebar dikali 2 jarak 1 dan tinggi dikali 2 jarak 1. Dan variabel stack ditutup oleh pop matrix. Selanjutnya kita akan menginput fungsi nostruct untuk menghilangkan garis-garis setiap sisi dan menggunakan fungsi pushMetric untuk menyusun beberapa stack koordinat diantaranya rotate v berfungsi untuk membuat rotasi yang ditentukan dari variabel v dikali kecepatan putaran planet. Selanjutnya kita akan memanggil fungsi pushMetric. Selanjutnya kita akan membuat ukuran planet yang menggunakan fungsi translate jarak 1 ditentukan dari titik koordinat 0,0. Lalu val berfungsi untuk menentukan warna setiap planet dari variabel c yang bernilai random. Selanjutnya sphere dengan ukuran lingkaran yang ditentukan dari luas variabel w dikali 3 dibagi 4,0 dan fill c, 50 untuk menentukan garis rotasi bulan menjadi warna abu-abu. Selanjutnya kita akan menampilkan hasil output dari rotasi bulan saat running dengan menggunakan fungsi if. Jika bulan lebih dari 0, maka sphere meliputi variabel w ditambah 2 dikali sinus sudut dalam radian sedangkan angle v dikali 1000. Dengan input perulangan indeks i sama dengan 0, i lebih kecil daripada array bulan .length post increment dari
indeks I. Meliputi area bulan dengan indeks i.update. Lalu ditutup oleh pop matrix. Lalu diakhiri dengan pop matrix dan V sama dengan penambahan kecepatan. Di kelas main kita akan memanggil array planet yang telah kita buat dengan cara input array planet dengan nama baru yaitu planet sama dengan new planet dengan indeks berjumlah 9 planet, dan menambahkan beberapa variabel yaitu float jarak sama dengan 0, init jumlah bulan, float jarak rotasi, float random bulan. Lalu kita akan membuat output rotasi antara planet dengan bulan menggunakan looping atau perulangan, yaitu for init index 0, i lebih kecil daripada indeks planet.length, dan post increment index i. Meliputi jarak rotasi sama dengan random antara 0 sampai 80 pixel, dan jarak penambahan sama dengan jarak rotasi. Lalu kita akan membuat output random bulan, yaitu random bulan sama dengan random antara 0 sampai 3, dan jumlah bulan sama dengan 0. Dan input if yaitu jika random bulan lebih dari 1, maka jumlah bulan yang akan tampil adalah 1 per planet. Di sini kita akan membuat agar warna antara planet menjadi random dengan cara color C sama dengan color meliputi ketebalan warna random red di antara 0 sampai 255, warna green di antara 0 sampai 255, blue di antara 0 sampai 255. Lalu array planet indeks i sama dengan new array planet meliputi random 0,05 sampai 0,03, meliputi variabel C, jarak rotasi, dan jarak bulan. Dan yang terakhir menampilkan output rotasi planet dan bulan dengan menggunakan looping atau perulangan, yaitu for init index 0, i lebih kecil daripada indeks planet.length, dan post increment index i. Meliputi planet index i.update. Baiklah, selanjutnya kita akan menjalankan hasil program yang kita buat. Dapat kita lihat di sini susunan tata surya dengan 9 planet mengorbit mengelilingi matahari dan beberapa bulan mengorbit mengelilingi planet. Sekian dari penjelasan materi pemodelan 3D dari kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.